Sebelumnya, setelah Zaying mendapatkan kerangka doseng dan menggunakan kerangka itu untuk memblokir teknik tsunami pemecah api milik Xiaoyan, Zai Xing berusaha untuk melarikan diri, tetapi Bing He, Tang Zhen, dan Huang Xuan segera menghadangnya, lalu melancarkan serangan kuat secara bersamaan. Zai Xing langsung menggunakan kerangka itu lagi untuk memblokir serangan mereka, sehingga terjadi ledakan besar yang juga memicu retakan ruang besar di sekitar mereka. Akibatnya retakan muncul pada kerangka doseng dan terlempar. Baik itu Zai Xing dan Bing He dan dua lainnya juga terhempaskan ke arah yang berbeda. Zai Xing sangat marah, dia hanya mendapatkan satu lengan kerangka. Dia bergerak untuk meraih kerangka doseng yang telah terlepas darinya. Namun saat dia akan meraihnya, tangan kiri Xiaoyan telah lebih dulu meraih kerangka dengan kecepatan kilat dan menjauh. "Xiaoyan, kamu mencari kematian." Zai Ying menjadi sangat marah saat melihat kerangka itu diperoleh oleh Xiaoyan. Xiaoyan mengabaikannya dan melihat Huang Xuan dan Bing He dengan niat membunuh di wajah mereka. Tangan Xiaoyan diselimuti api surgawi dan meraih 3 tulang rusuk di tubuh kerangka. Dengan seluruh kekuatannya, Xiaoyan menarik 3 tulang rusuk sampai bunyi retak terdengar. Setelah mengambil 3 rusuk, Xiaoyan menyimpannya dalam cincin. Sekarang teknik Dao kelas Tian telah didapatkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan serahkan kerangka doseng. Zai Ying berteriak marah sebelum melesat dan sebuah penjara ruang mulai terbentuk untuk mengurung Xiaoyan, dan tangan raksasa juga melesat. Api surgawi melonjak dari tubuh Xiaoyan dan menghancurkan belenggu ruang dan menarik diri dengan cepat. Di saat itu juga Xiaoyan berkata sembari melemparkan kerangka, "Karena kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu." Zai Xing terkejut melihat Xiaoyan menyerahkan kerangka doseng itu. Namun dia langsung meraih dengan tangannya dan sekali lagi memegang kerangka doseng di tangannya. Tetapi segera Huang Xuan dan Bing He telah berada di samping Zai Ying. Mereka berdua dari kedua sisi dengan tangan raksasa meraih kerangka. Akhirnya terjadilah saling tarik-menarik di bawah gaya tarik dari kekuatan yang begitu menakutkan. Kerangka doseng segera mengeluarkan suara retakan. "Ini adalah sesuatu yang dibutuhkan aula jiwaku. Kalian berdua berani campur tangan." Zai Ying berteriak marah saat dia menarik kerangka itu juga dengan seluruh kekuatannya. "Orang lain mungkin takut dengan aula jiwamu, tapi suku pionik iblis surgawiku tidak." Huang Xuan hanya tertawa dingin di hadapan kata-kata mengancam Zai Xing. Kekuatan di tangannya segera ditingkatkan, bahkan membentuk beberapa garis retakan ruang. Sementara ekspresi Bing He gelap dan dingin. Meski dia takut dengan aula jiwa, tetapi jika dia mendapatkan kerangka ini dan melihat sekilas rahasia untuk maju menjadi doseng, bahkan aula jiwa tidak akan berani melakukan apapun padanya. Di atas langit, Zai Xing dan keduanya masih dengan seluruh kekuatannya menarik kerangka. Tang Zhen tiba-tiba muncul. "Karena semua orang menolak untuk melepaskannya, aku datang membantu kalian semua." Tangannya yang besar meraih satu sisi kerangka, menyebabkan kerangka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Detik berikutnya, suara retakan muncul lagi sebelum meledak dan tulang-tulang berhamburan di langit. Zai Xing dan yang lainnya terpukul mundur dengan ekspresi tertegun melihat adegan ini. "Kurang ajar." Zai Xing marah saat dia berkata, misinya kali ini adalah membawa kembali kerangka doseng yang lengkap. Namun apa yang dia dapatkan hanya lengan kiri. Saat ini banyak tulang doseng yang tersebar dari langit dan berjatuhan ke alun-alun. Banyak orang melesat ke atas dengan liar meraih tulang-tulang itu. Xiaoyan hanya tercengang saat melihat adegan ini. Dia sangat senang melihat ekspresi Zai Ying sangat marah. Dia tidak menyadari bahwa kerangka doseng memiliki teknik Dao kelas Tian yang tersembunyi di dalamnya.
Sioyan mengalihkan pandangannya ke arah pecahan kerangka doseng yang masih memiliki kegunaan. Jadi dia ingin mendapatkannya sebagian. Mata Sioyan menyapu udara dan dengan cepat mengunci tulang lengan kanan kerangka. Dengan kecepatan kilat, Sioyan mengambilnya. Sioyan melihat lengan tulang itu sebelum api surgawi menyelimutinya. Dia terkejut dan bergetar saat melihat cairan mengalir di dalam lengan tulang. Menyadari ini adalah esensi doseng. Sioyan juga segera menyadari bahwa misi Zai Ying adalah terkait dengan cairan doseng ini, dan bagian dalam dari semua tulang ini seharusnya memilikinya. Setelah menyadari ini, Sioyan melihat fragmen tulang yang tersebar di alun-alun. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan kekuatan hisab melonjak keluar. Cukup banyak pecahan tulang terbang ke arahnya. Tindakan Sioyan ini secara alami menarik ketidaksenangan dari sejumlah ahli. Namun, kelompok dokter peri kecil bergerak ketika mereka melihat Sioyan dengan tatapan marah. Mereka muncul di udara dan mengelilingi Sioyan di sekitarnya. Munculnya barisan kuat semacam ini segera menyebabkan orang-orang itu mengabaikan pikiran di dalam hati mereka menyerang Sioyan. Sioyan melihat fragmen tulang yang tergantung di depannya. Setelah pengamatan, dia hanya menemukan 4 fragmen tulang yang memiliki esensi doseng. Selebihnya tidak ada dan dibuang. 4 lainnya disimpan dalam cincin penyimpanan. Pandangan Sioyan segera beralih pada Zai Ying yang lagi mengumpulkan pecahan tulang dari semua tempat dengan ekspresi suram. Beberapa orang mendapatkan fragmen tulang juga menjadi sasarannya dan dibunuh untuk merebut fragmen tulang. Melihat adegan itu, orang-orang yang berniat mengumpulkan fragmen tulang mengurungkan niatnya. Lalu tatapan dipenuhi kemarahan Zai Ying beralih ke Sioyan. Sioyan berkata, "Kenapa? Apakah kamu belum cukup merebut? Serahkan tulang di tanganmu." Zai Ying berteriak dengan suara gelap dan dingin. "Kamu harus datang dan mencobanya." Sioyan berkata saat mengeluarkan 3 api surgawi. Keraguan dan rasa takut segera muncul di wajah Zai Ying melihat api surgawinya. Jika sebelumnya dia tidak memanggil Tianzun hitam putih di saat-saat terakhir, kemungkinan dia akan benar-benar kehilangan nyawanya di tangan Sioyan. Di saat memikirkan ini, Huang Xuan berkata, "Hantu tua Zai Ying, aku mengusulkan kolaborasi. Apakah kamu menginginkannya?" Ekspresi Sioyan langsung berubah mendengar perkataannya. "Kita akan bergandengan tangan dan menangkap anak nakal ini. Kerangka doseng akan menjadi milikmu. Aku hanya ingin mengambil satu hal dari mereka." Huang Xuan tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Buah asal naga pionik terlalu penting bagi suku pionik iblis surgawi. Tidak peduli taktik apa yang mereka gunakan, mereka pasti akan mendapatkannya hari ini. Zai Ying melihat Sioyan dan demi balas dendamnya, dia langsung menyetujuinya. Segera Zai Ying, Huang Xuan, dan kelompoknya memancarkan keinginan membunuh yang besar terpancar di alun-alun. Melihat pemandangan ini, Sioyan mengeluarkan 11 boneka di sampingnya, membentuk formasi dengan kecepatan seperti kilat, mentransfer pada boneka setan langit dan meningkatkan kekuatannya. Ekspresi Sioyan serius saat berkata, "Serahkan Huang Xuan ke boneka setan langit. Aku akan berurusan dengan Zai Ying. Kalian semua akan bertanggung jawab untuk memblokir ahli lainnya." Mendengar ini, dokter peri kecil bertanya kenapa tidak diserahkan padanya saja karena Zai Ying terlalu kuat. Sioyan berkata untuk santai saja, karena saat itu dia masihlah dozong, tetapi sekarang berbeda. Lalu dokter peri kecil, Tian Hou dan yang lainnya melesat. Kemudian memulai pertarungan dengan suku pionik iblis surgawi dan pavilion petir angin di atas langit. Tatapan Tang Zhen beralih ke Bing He sebelum muncul di depannya dan memulai pertarungan sengit juga.
Xiaoyan, jika kamu bukan tandingannya, kamu harus berteriak. Aku akan melakukan yang terbaik untuk datang dan membantumu, kata Tang Zhen. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan memerintahkan boneka setan langit yang langsung melesat dan memulai pertarungan sengit dengan Huang Xuan. Zai Xing perlahan berjalan dengan ekspresi buas pada Xiaoyan. Kali ini aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk berjuang. Itu bukan kamu yang memutuskannya. Xiaoyan tersenyum saat membentuk segel dan melepaskan 3 perubahan api langit misterius tahap pertama dan ketiga. Lonjakan kekuatan yang luas langsung menyebar dari tubuh Xiaoyan sebelum berhenti. Zai Xing mengerutkan keningnya melihat kekuatan Xiaoyan melonjak dan tertawa. Hanya bintang 3 Daozun. Ini tidak layak bagimu untuk bertindak penuh kemenangan di depanku. Dia melambaikan lengan bajunya. Lebih dari selusin rantai hitam keluar dari lengan Zai Xing seperti ular berbisa, menembak ke semua titik-titik fatal di sekitar tubuh Xiaoyan. Xiaoyan dengan kecepatan kilat menghindari semua itu, lalu memulai pertarungan jarak dekat dengan Zai Xing. Setelah beberapa pertukaran, Zai Xing mengeluarkan selusin rantai hitam lagi yang segera mengelilingi tubuh Xiaoyan. Dia melepaskan rantai jiwa-jiwa kunci. Segera badai energi dengan tengkorak iblis mengeluarkan kekuatan hisapan pada Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Api surgawi melonjak dari tubuhnya dan menghentakkan kaki kanannya dan menghancurkan keterampilan Zai Xing. Setelah itu, Xiaoyan seperti kilat muncul di atas kepala Zai Xing. Penguasa Xuan diayunkan saat melepaskan tsunami yang memecah api. Zai Xing tidak menghindarinya. Sebaliknya, rantai-rantai hitam dijadikan tameng di atas kepalanya. Saat bertabrakan, itu menciptakan cincin energi menyebar dan Xiaoyan didorong mundur 2 langkah. Zai Xing berkata, kamu telah meningkat cukup banyak, namun ini masih belum cukup. Kali ini kamu tidak akan lagi diberi kesempatan untuk berjuang. Dia menjulurkan tangannya ke depan dan melepaskan teknik tangan bintang besar jari padat. Tiba-tiba, ruang di sekitar Xiaoyan pecah dan hancur, berubah menjadi luar angkasa di mana bintang-bintang dan bebatuan melayang. Ekspresi hantu Zai Xing gelap dan dingin. Tangannya mengarah ke Xiaoyan dari kejauhan sebelum terkepal. Lalu sebuah tangan raksasa tercipta yang ditutupi dengan titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Itu menyambar dengan keras ke arah Xiaoyan dengan retakan ruang saat melesat. Di saat yang sama, ekspresi Xiaoyan menjadi serius saat menghadapi gerakan pembunuh yang kuat dari Zai Ying. Xiaoyan membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Tangannya terjulur ke depan saat menampilkan teknik buka segel gunung, segel pembalik laut, dan membalikan segel tanah. Energi yang menakutkan juga menyebabkan retakan ruang di sekitarnya muncul. Xiaoyan menyadari ini belum cukup untuk menghadapi teknik pamungkas Zai Xing. Jadi Xiaoyan juga menampilkan teknik segel penguburan langit. Lalu keempat teknik ini ditumpuk menjadi satu dan menciptakan telapak tangan kristal raksasa, melesat secara eksplosif diikuti retakan ruang di sekitarnya. Akhirnya kedua kekuatan mengerikan bertabrakan, menyebabkan ledakan bergema, diikuti riak energi yang menakutkan menyapu seperti badai laut. Ruang di tengah badai energi juga runtuh dan membentuk lubang hitam gelap yang besar pada saat ini. Saat ini, tangan bintang besar dan tangan kristal memancarkan cahaya yang menyilaukan. Energi liar dan kekerasan mengikis satu sama lain. Namun keduanya akhirnya hancur dan badai energi yang menyapu juga terhenti di tengah banyak tatapan tertegun. Zai Xing sungguh tidak menyangka Xiaoyan dapat memblokir paksa teknik pamungkasnya ini. Meskipun kekuatan sebenarnya Xiaoyan ini hanya dari Daozun bintang 1, dia memiliki keterampilan Dao tingkat tinggi yang tak ada habisnya.
Kekuatan mereka begitu besar hingga menakutkan. Menambahkan bantuan dari api surgawi, bahkan Zai Xing akan kesulitan menghadapinya. Bocah ini baru saja menerobos ke kelas Daozun dan sudah sekuat ini. Jika dia diizinkan untuk melanjutkan pelatihan, bukankah aku tidak bisa dibandingkan dengannya? Ekspresi Zai Ying suram saat bergumam. Dia mengeluarkan banyak rantai hitam dan menyatu dengan tangan kiri palsunya, lalu menghilang dan tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan, membawa pukulan keras dengan tangan kirinya. Xiaoyan buru-buru memblokir pukulan itu dengan lengannya. Saat menerima serangan mendadak ini, kekuatan menakutkan itu langsung mengguncang tangan Xiaoyan hingga menjadi mati rasa. Tubuhnya juga melangkah mundur dengan goyah. Xiaoyan secara alami bukan tandingan Zai Xing ketika berhadapan dengan bentrokan Daoji. Oleh karena itu dia menggunakan gerakan 3000 petir untuk menghindari bentrokan langsung. Melihat kecepatan Xiaoyan, Zai Xing berkata, "Keterampilan kelincahan hantu ilusiku bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan gerakan 3000 petir milikmu." Tubuhnya menghilang dan langsung muncul di depannya. Xiaoyan sungguh tidak menyangka dia sangat cepat setelah menggunakan gerakan 3000 petir sampai batasnya, tetapi tidak bisa menandingi keterampilan hantu ilusi Zai Xing. Zai Xing tertawa saat melesat ke arah Xiaoyan dan melakukan serangan bertubi-tubi, memukuli Xiaoyan dengan cepat dan kuat. Di bawah serangan gila-gilaan ini, Xiaoyan terus dipaksa mundur dalam kekalahan. Meskipun dia dirugikan, ekspresi Xiaoyan masih tetap tenang. Dengan 3000 api pembakaran, dia dengan cepat memulihkan cedera setiap kali menerima serangan dari Zai Xing. Pada akhirnya, Xiaoyan langsung memulai adu pukulan dengan Zai Xing setelah menyelimuti tubuhnya dengan 3000 api pembakaran. Meskipun Xiaoyan harus menanggung rasa sakit yang cukup besar, dia tidak perlu khawatir tentang nyawanya dalam bahaya. Tentu saja, persyaratannya adalah dia tidak dipukul sampai 3000 api pembakaran tidak punya waktu untuk menyembuhkannya. Semua orang tercengang ketika mereka melihat dua orang di langit telah berubah menjadi pertempuran yang kacau balau. Daozun bintang 1 justru berani melakukan tabrakan gila-gilaan dengan Daozun bintang 5. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar atau lihat. Pertempuran gila terus berlanjut, namun Zai Xing menjadi semakin ketakutan saat Xiaoyan mampu dengan paksa menahan lusinan pukulannya, bahkan menjadi semakin kuat seiring berjalannya waktu. Ekspresi terkejut langsung muncul saat Zai Xing melihat 3000 api pembakaran dan mengetahui alasan Xiaoyan mampu bertahan dan semakin kuat. Dia langsung melarikan diri menjauh dan tidak berani terus terjerat. Jika tidak, kekuatannya akan terus terkuras. Saat ini, tubuh Xiaoyan dipenuhi luka dengan baju compang-camping. Dia tidak membiarkan Zai Xing lari setelah menerima kerugian ini. Xiaoyan langsung menampilkan sayap pionik iblis surgawi yang segera mengejutkan Huang Xuan dan yang lainnya. Di sisi lain, Zai Xing buru-buru mengeluarkan keterampilan daunnya yang kuat. Tetapi tiba-tiba Xiaoyan muncul di depannya dan melakukan pukulan beruntun, sehingga Zai Xing terpukul mundur dan mengalami kerugian. Setelah melakukan itu, Xiaoyan mengeluarkan 3 api surgawi dan menggabungkannya, lalu menarik diri dengan cepat. Ekspresi Zai Xing syok dan ingin mengejarnya. Tapi sekarang kecepatan Xiaoyan telah meningkat pesat, di mana Zai Xing tidak mampu menyamainya. Namun tiba-tiba retakan ruang robek. 2 sosok dengan sayap pionik muncul mengejutkan hati Xiaoyan.